Bab 1471. Hajar hingga kamu tidak bisa mengurus diri sendiri. Setengah dewa lanjutan. Jika setengah dewa lanjutan tercapai, maka urusan hidupnya bisa diselesaikan. Tidak hanya umur, tetapi kekuatannya juga akan sangat meningkat. Meskipun dia tahu bahwa menggunakan benda asing untuk secara paksa mempromosikan kekuatan pasti akan memiliki beberapa bahaya tersembunyi, apalagi sekarang dia baru saja mencapai pendekar ketiadaan. Tapi tidak ada cara dan tidak ada pilihan. Apakah bisa keluar? Apakah hutan gelap memiliki air mata kehidupan? Semuanya tidak jelas. Jadi, dia hanya bisa mencapai setengah dewa lanjutan dulu. Bahaya tersembunyi, ini hanya bisa disembuhkan secara perlahan di masa depan. Dengan adanya energi ungu kosmik di sana, dia tidak terlalu khawatir, hanya butuh waktu. Alasan dia masuk ke pagoda Hongmeng untuk menerobos setengah dewa, tentu saja karena dia takut menimbulkan banyak keributan di luar, dan setengah dewa lanjutannya pasti akan menghasilkan keributan yang tidak sedikit. Jika gerakan itu menarik orang yang kuat atau monster siluman, maka dia akan benar-benar terbunuh. Selain itu, di dalam pagoda Hongmeng, dibutuhkan lebih sedikit waktu daripada di luar. Bagaimanapun, 1 hari di dalam sama dengan 10 hari di luar. Ada juga bonus lain untuk penerobosan alam di dalam pagoda Hongmeng, yaitu tidak akan ada mata jalan surga. Kalau di luar, setengah dewa lanjutan, pasti ada hukuman langit yang datang. Di lantai 3, warrior yang duduk bersila di tanah. Setelah buah roh api memasuki tubuhnya, energi api yang sangat murni tiba-tiba menyembur dari tubuhnya seperti gelombang. Energi ini tidak hanya murni dan bergelombang, tetapi juga sangat panas, tetapi untungnya, 5 organ internal dan meridian di tubuhnya dapat menahannya. Bagaimanapun, dia adalah fisik alam abadi sekarang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, aura yang terpancar dari tubuh warrior yang menjadi semakin kuat, tidak hanya itu, bahkan nyala api samar terpancar dari tubuhnya. Di seberang warrior yang, Clara Xiao sudah tidak berkultivasi lagi. Matanya tertuju pada warrior yang, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tentu saja tahu tentang keadaan warrior yang. Kali ini, sangat penting bagi warrior yang. Sukses boleh saja, tetapi jika gagal, maka keadaan warrior yang akan menjadi sangat buruk. Kali ini, jika warrior yang tidak berhasil, dia mungkin akan meninggal. Di arena, aura warrior yang semakin kuat. Setelah 1 hari, bang! Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari tubuh warrior yang, tapi segera, kekuatan ini menghilang begitu saja. Di kejauhan, Clara Xiao langsung berdiri, dan menatap warrior yang sejenak. Segera, warrior yang membuka matanya. Berhasil. Clara Xiao bertanya dengan cepat. Warrior yang menggelengkan kepalanya, sedikit saja. Mendengar itu, Clara Xiao ekspresinya meredup, lalu tersenyum, tidak ada, kita masih punya kesempatan. Tentu saja masih ada kesempatan. Warrior yang tersenyum, lalu memejamkan mata, dan kemudian, pusaran pusat energi di tubuhnya berputar liar. Dengan perputaran pusat energi, tak terhitung energi ungu kosmik yang tiba-tiba tercurah dari pusaran pusat energi. Dia tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dia ingin menyerah, itu juga harus saat tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Selama dia masih memiliki sedikit kemampuan, dia akan berjuang sampai akhir. Dengan munculnya energi ungu kosmik, aura yang terpancar dari tubuh warrior yang lebih kuat dari sebelumnya. Di dunia lantai pertama, Ella yang sedang berenang di pegunungan dan air,
tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan berkata dengan lembut, sepertinya ada seseorang yang menerobos alam. Di samping Ella, Blackie dan si hitam meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Setelah warrior yang masuk ke area terlarang wilayah ganas, keduanya sama sekali kehilangan kemampuan untuk menolong warrior yang, sehingga langsung diseret oleh Ella untuk bermain-main. Tentu saja mereka tidak memiliki keluhan tentang ini. Di arena, Ella menatap ujung langit dengan terdiam lama, lalu mengalihkan pandangannya dan berbisik, pasti orang itu lagi, dia menerobos di sini tidak akan ada hukuman langit. Bukankah ini sama dengan curang? Dia menatap Blackie, Blackie, jika kamu mau menerobos alam di masa depan, jangan di sini, mengerti? Blackie menatap Ella, bertanya-tanya di matanya. Ella tersenyum kecil, hukuman langit, kenyataannya, banyak orang berpikir bahwa hukuman langit diciptakan Tuhan untuk menghukum dunia, itu salah. Jika Tuhan ingin menghukum dunia, itu bisa menjatuhkan hukuman langit ketika kamu sangat lemah. Apakah kamu yang lemah saat itu akan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi hukuman langit yang kuat? Tetapi Tuhan tidak melakukannya, mengapa? Karena Tuhan tidak membatasi perkembangan segala sesuatu di dunia. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, namun, semua orang kultivasi Tao dan semua orang berkultivasi, itu adalah konsumsi besar bagi langit dan bumi, terutama orang-orang kuat dan monster siluman. Setiap kali mereka meningkat, mereka akan mengkonsumsi banyak energi spiritual di dunia ini. Jika mereka diizinkan untuk terus menyerap seperti ini, sebuah dunia akan lenyap dalam 100 tahun. Mata Blackie dan si hitam kosong, jelas mereka tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Ella. Kali ini, Ella berkata lagi, pembatasan. Di dunia ini, harus ada pembatasan, seperti halnya ketertiban. Jika tidak ada pembatasan dan ketertiban, dunia akan dirusak oleh semua orang. Alasan mengapa kamu tidak boleh menerobos alam di sini adalah karena orang atau monster siluman yang pernah mengalami hukuman langit akan menjadi lebih kuat. Bukan hanya pada kekuatan, tetapi juga pada keadaan pikiran. Jika kamu menerobos di sini, meskipun kamu tidak akan menghadapi bahaya hukuman langit, tetapi pada kekuatan dan keadaan pikiran, kamu akan jauh lebih rendah daripada monster siluman yang telah mengalami hukuman langit. Selain itu, kamu mungkin juga memiliki mentalitas beraji mumpung. Blackie dan si hitam saling berpandangan, lalu menatap ujung langit, dan akhirnya menatap Ella lagi. Jelas sekali mereka menanyakan kenapa warrior yang menerobos di sini. Ella menepuk pelan kepala Blackie dan tersenyum. Dia berbeda, dia kultivator pedang, langsung ke hatinya, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia tidak akan menipu dirinya sendiri, jadi dari segi pikiran, dia tidak akan ada masalah. Adapun kekuatan, bahkan lebih tidak masalah. Hukuman langit dapat melatih orang lain, tetapi pada umumnya hukuman langit tidak ada artinya baginya, karena kekuatannya telah melampaui terlalu banyak dari hukuman langit setengah dewa lanjutan. Setelah berbicara, Ella bergerak, berdiri di atas punggung Blackie, dan berkata, jangan pedulikan dia. Dunia ini sangat besar, ayo pergi lihat. Aku ingin melihat bagaimana dunia ini keluar. Aku sangat penasaran. Setelah selesai berbicara, dia menendang ringan Blackie dengan kaki kecilnya. Blackie tidak marah, tetapi mengangguk patuh, dan kemudian pergi dengan si hitam. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Blackie, Ella menyenandungkan lagu yang tidak diketahui judulnya dan menghilang ke kejauhan. Di dalam lantai 3. Pada saat ini, aura warrior yang telah menjadi begitu kuat sehingga itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan.
dan aura itu membuat Clara Xiao yang tidak jauh darinya pun merasa sedikit berdebar. Pada saat ini, warrior yang dengan panik melahap energi yang keluar dari buah roh api sebelumnya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan energi ungu kosmiknya untuk merangsang dirinya sendiri. Di bawah pengaruh ganda energi ungu kosmik dan kemampuan buah roh api, auranya semakin kuat dan auranya saat ini tidak lebih lemah dari beberapa tingkat dewa lanjutan. Faktanya, meskipun alam warrior yang bukanlah tingkatan dewa lanjutan, ketahuilah bahwa fisiknya setara dengan dewa lanjutan saat ini. Jika bukan dinilai sebagai kultivator pedang, tetapi sebagai kultivator fisik, dia memang tingkat dewa lanjutan. Inilah sebabnya dia mampu membawa tutup peti mati untuk bersaing dengan Master Alam Yin yang sebelumnya. Setelah 1 hari, aura menakutkan tiba-tiba muncul di tubuh warrior Yang, tetapi segera, aura ini mengalir kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, warrior yang membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Berhasil. Di samping, Clara Xiao bertanya dengan cepat, suaranya sedikit bergetar. Warrior yang melirik Clara Xiao, lalu menghela nafas pelan, "Ih." Mendengar itu, wajah Clara Xiao tiba-tiba menjadi pucat, dan segera, dia berjalan di depan warrior Yang, lalu meraih tangan warrior Yang, dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, aku akan menemanimu tidak peduli apapun itu." Kali ini warrior Yang tiba-tiba memeluk pinggangnya, lalu mengecup keningnya pelan, sambil tersenyum, "Ih, aku hanya menerobos setengah dewa lanjutan, aku awalnya ingin langsung terobos dewa lanjutan, sayang." Mendengar kata-kata warrior Yang, tubuh lembut Clara Xiao sedikit gemetar, dia menatap warrior Yang dengan kegembiraan yang tak terselubung di matanya, "Benarkah?" Warrior Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku sekarang setengah dewa lanjutan. Di tempat hantu ini, aku akhirnya bisa hidup tanpa rasa takut." Pada saat ini, Clara Xiao tiba-tiba mencium mulut warrior yang sedikit terkejut. Jelas, dia tidak berharap Clara Xiao mengambil inisiatif seperti itu. Dan baru saja dia akan menjawab, bibirnya tiba-tiba digigit keras oleh Clara Xiao, dan dia tentu saja tidak akan bersyukur atas rasa sakit itu. Dia menatap Clara Xiao yang wajahnya sedikit memerah, dan berkata sambil tersenyum, marah. Clara Xiao menggelengkan kepalanya, "Yang penting kamu baik-baik saja." Hanya bisa dikatakan tidak apa-apa untuk saat ini. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia belum lupa di mana dia sekarang. Jika dia berada di luar, dengan kekuatannya saat ini, jujur saja, dia telah sepenuhnya mengabaikan para dewa lanjutan. Tapi di sini, paling-paling dia memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri. Tidak peduli apa, aku bersamamu. Selalu. Clara Xiao memeluk erat warrior yang dan berbisik. Hati warrior yang menghangat, dia melilitkan pinggang Clara Xiao. "Clara Xiao, Sheila King, Putri Kaisar, Feni." Orang-orang inilah yang menjadi pendorong di balik perjuangan warrior Yang-nya. Demi mereka, jangan katakan apapun tentang kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan, bahkan jika itu abadi, bahkan jika itu adalah ilmu pedang, dia bisa menyerah. Tentu saja, dia tahu lebih baik bahwa hasil dari meletakkan pedang adalah kehilangan mereka. Setelah berhangatan dengan Clara Xiao beberapa saat, warrior yang meninggalkan pagoda Hongmeng. Kenyataannya, 20 hari telah berlalu. Tapi waktu tidak begitu penting baginya sekarang. Umur pendekar ketiadaan adalah sekitar 13.000 tahun, sedangkan setengah dewa lanjutan adalah hampir 20.000 tahun, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki umur hampir 7.000 tahun. Jangan lihat 7.000 tahun sangat panjang,
nyatanya itu hanya setara 1 kali penggunaan peta pedang galaksi. Namun, dia tidak boleh sembarangan mengaktifkan sekarang. Warrior yang meninggalkan bawah tanah, lalu melihat sekeliling, dia akan pergi, dan pada saat ini, aura mengerikan menyerang tempat dia berdiri. Segera, seorang lelaki tua muncul di depannya. Orang tua ini tidak lain adalah iblis tua Wu. Bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Warrior yang tertegun, dan segera dia mengerti. Karena dia tidak menyembunyikan dirinya dengan domain pedang setelah dia keluar dari bawah tanah. Melihat warrior yang, Dewa Iblis tua Wu berkata dengan muram, "Tanpa wanita itu, aku melihat siapa yang bisa menghentikanku membunuhmu hari ini." Suaranya terdengar, yang diarahkan langsung ke arah warrior yang. Warrior yang memutar lehernya, menggerakkan pergelangan tangannya, dan tutup peti mati muncul di tangannya. "Tua bangka, aku akan hajar kamu hari ini hingga kamu tidak bisa mengurus hidupmu sendiri." Bersambung.